Gunung Merapi bukan cuma tentang lava dan letusan. Ada rahasia yang dijaga selama ratusan tahun. Yanto, cucu dari sang juru kunci legendaris Mbah Marijan, menemukan dirinya ditarik dalam warisan yang tak bisa ditolak. Sebuah perjalanan spiritual dan fisik yang membawanya pada kebenaran tentang penjaga lava abadi. Saat dunia manusia terancam, Yanto harus memilih, menyerahkan jiwanya, atau membiarkan gunung itu berbicara dengan murkanya. Sebelum mendengarkan kisah ini, alangkah baiknya kalian bantu tekan tombol like, jika berkenan tuliskan komentar dari kota mana saja kalian berasal, agar tercipta hubungan persaudaraan yang erat di antara kita semua. Terima kasih yang sudah like. Kali ini kita akan menyusuri kisah yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebuah kisah dari lereng Gunung Merapi, gunung yang dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Tapi, bukan hanya aktivitas vulkaniknya yang bikin merinding, melainkan juga kisah-kisah gaib yang menyelimutinya. Kita semua tahu siapa Mbah Marijan, sosok juru kunci Merapi yang legendaris. Beliau bukan sekadar penjaga, tapi juga perantara antara manusia dan kekuatan gaib Merapi. Ia dikenal keras kepala, tapi juga tulus menjaga gunung yang dianggapnya sebagai rumah para leluhur. Tapi siapa sangka, setelah Mbah Marijan wafat dalam erupsi Merapi tahun 2010, ternyata warisan penjaga itu nggak berakhir di situ. Diam-diam, cucunya, seorang pemuda bernama Yanto, tumbuh dengan warisan spiritual yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Yanto ini bukan tipe orang yang suka hal mistis. Dia kuliah di Yogyakarta, jurusan geologi, dan sangat percaya pada sains. Tapi semua berubah waktu dia balik kampung untuk menengok neneknya yang sudah sakit-sakitan. Di sanalah semuanya bermula. Satu malam, saat langit Merapi merah membara dan angin gunung berhembus aneh seperti membawa bisikan, Yanto melihat sesuatu dari jendela rumah nenek. Sesuatu yang menyerupai sosok tinggi berselimut asap, berdiri menghadap ke puncak Merapi. Sosok itu tidak berbicara, tapi Yanto merasa dipanggil. Sejak malam itu, hidupnya tidak lagi tenang. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Lava merah mengalir tapi tidak membakar, sosok-sosok berjubah putih berbaris di kawah, dan suara laki-laki tua yang memanggil namanya dengan lirih. Dan anehnya, Yanto mulai tertarik menggali sejarah keluarganya. Siapa sebenarnya Mbah Marijan, apa yang dijaganya, dan siapa, atau apa, penjaga sebenarnya dari lava abadi itu. Disinilah kisah kita dimulai, ketika seorang cucu yang awalnya skeptis mulai menyadari bahwa darahnya membawa warisan yang tidak bisa ditolak. Dan bahwa lava Merapi, bukan hanya gejala alam, tapi juga pintu menuju dunia lain yang dijaga oleh sesuatu yang tidak ingin diganggu. Sejak malam itu, hidup Yanto berubah. Suasana rumah neneknya yang biasanya sepi dan damai, kini seperti menyimpan sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mimpi yang terus berulang, tentang jalan setapak berbatu, diselimuti kabut, menuju kawah Merapi yang menyala merah namun sunyi, terlalu sunyi. Dan selalu ada suara yang memanggil pelan, Yanto, waktumu sudah dekat. Yanto semula menganggap itu cuma efek kecapean. Tapi lama-lama, mimpi itu terasa nyata. Terlalu nyata, pertanda dari masa lalu. Di dapur rumah nenek, Yanto menemukan sebuah kotak kayu kecil di atas lemari yang tertutup debu. Di dalamnya ada beberapa foto tua, surat-surat lusuh, dan selembar kertas usang bertuliskan tangan Mbah Marijan. Isinya aneh, seperti mantra atau doa dalam bahasa Jawa kuno, dan di bagian bawah tertulis, "Lava iku ora mung geni, ono sing jaga, ono sing jaluk ditekani. Nanging ora sak wonge iso nyedaki. Keturunan iku kudu nyawiji." Yanto menatap kata-kata itu lama. Ia memfoto tulisan itu dan mengirimkannya ke salah satu dosennya di Jogja, Bu Tanti, yang memang ahli bahasa kuno. Tapi Bu Tanti malah membalas dengan nada panik. "Yanto, kamu di mana sekarang? Jangan coba-coba naik ke Merapi, apalagi kalau dapat mimpi atau suara-suara." Tulisan itu bukan sekadar doa, itu semacam panggilan warisan. "Hati-hati, Yan, itu sangat serius." Namun Yanto bukan tipe yang mudah percaya. Ia justru makin penasaran, pendaki misterius dan penjaga bayangan. Suatu pagi, saat sedang minum kopi di warung dekat pos pendakian Selo, Yanto bertemu lelaki tua berjubah lusuh, matanya tajam seperti membelah udara. Orang-orang sekitar manggil dia Mbah Kromo. Dia bukan juru kunci resmi, tapi dianggap penyambung lidah Merapi. Aneh, Yanto belum pernah dengar nama itu.
Mbah Kromo mendekatinya tanpa basa-basi. Kowe cucune Marijan, iya. Kok iso tekan kene, padahal durung wayahe. Yanto hanya diam, merinding. Ia tak pernah mengaku siapa dirinya. Tapi orang tua itu tahu. Lava sing abadi, ora mung nyalaing lemah, tapi uga ing jiwa keturunan. Yen kowe durung siap, ojo ndak ke gunung. Sing nunggu kuwi, ora kaben delok karo mata. Yanto makin bingung. Apa maksudnya? Malamnya, Yanto nekat naik sendiri ke jalur lama pendakian yang sudah ditutup sejak erupsi. Jalur itu sepi, tak ada pendaki. Tapi langkahnya terasa ringan, seperti ada yang membimbing. Hingga ia tiba di sebuah batu besar berbentuk seperti kursi raksasa, menghadap langsung ke kawah Merapi. Di sanalah ia melihatnya, sosok tinggi besar, berjubah merah hitam, berdiri di tepi jurang lava. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya seperti bersinar samar dari dalam. Sosok itu tidak bergerak, tapi Yanto tahu, ia sedang diawasi. Masa kecil yang dilupakan. Sekembalinya dari pendakian itu, Yanto demam tinggi selama 3 hari. Saat ia sadar, neneknya duduk di samping ranjang. Mata nenek terlihat seperti menyimpan rahasia puluhan tahun. Yan, kamu sudah lihat mereka? Iya. Mbah dulu pernah minta kamu jangan pernah ke puncak. Tapi kamu keras kepala seperti kakekmu. Yanto akhirnya diberitahu bahwa waktu kecil, ia pernah ikut Mbah Marijan ke lereng gunung dalam sebuah ritual yang tak ia ingat sama sekali. Saat itu, Mbah Marijan membawa Yanto dalam kondisi tertidur, lalu meletakkan tangannya di atas batu lava yang menghitam. Itu semacam penyerahan, bahwa darah Yanto suatu hari akan memanggil sendiri ke Merapi. Kamu dipilih, Yan, tapi nggak semua yang dipilih akan sanggup bertahan, kata neneknya lirih. Jejak di tanah panas, Yanto mulai menelusuri jejak ritual-ritual rahasia Mbah Marijan. Ia menemukan catatan-catatan lama di bawah tempat tidur, peta-peta jalur lava, titik-titik tempat orang biasa mengalami kejadian aneh, dan coretan dengan nama-nama yang dicoret silang. Beberapa nama adalah kerabat jauh keluarga mereka. Ia juga menemukan rekaman suara tua, suara Mbah Marijan sendiri, bicara pelan. Penjaga lava bukan makhluk sembarangan. Mereka adalah bayangan dari zaman dulu, dari kerajaan yang tak disebutkan dalam sejarah. Mereka adalah Soko Guru Bumi. Siapa yang mengganggu, akan dibakar bukan oleh api, tapi oleh waktu. Dunia bawah lava, Yanto kembali naik. Kali ini ia tak sendiri. Bersama 2 temannya, Haris dan Lilis, keduanya mahasiswa pencinta alam yang ia percaya, Yanto ingin mencari pintu lava, sebuah celah di antara batuan beku yang katanya jadi jalan masuk ke dunia bawah tanah. Perjalanan kali ini tidak normal. Kompas berputar, GPS hilang sinyal, suhu naik turun tak menentu, dan mereka seperti berputar-putar di jalur yang sama, meski tak mengulang langkah. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah celah di balik pohon kering. Celah itu mengeluarkan hawa hangat seperti napas. Haris sempat ragu, tapi Yanto sudah tidak bisa mundur. Mereka masuk. Lorong sempit itu menurun tajam. Semakin dalam, hawa panas bercampur dengan suara gemuruh, seperti ratusan orang berbisik sekaligus. Dan di ujung lorong, terbentang ruang luas berwarna merah kekuningan, seperti perut bumi yang terbuka. Dan di tengah ruang itu, berdiri para penjaga. Para penjaga lava, mereka tidak berbicara dengan mulut. Suara mereka langsung masuk ke pikiran. Keturunan yang membawa darah penjaga, kenapa kamu datang sebelum waktunya? Yanto bingung, tapi salah satu penjaga, berjubah merah menyala, mendekat. Matanya seperti bara hidup. Kakekmu melanggar. Ia tidak menyerahkanmu di usia 21 seperti seharusnya. Tapi kamu datang sendiri. Itu berarti kamu sudah siap. Haris dan Lilis tiba-tiba pingsan, seperti tidak kuat dengan tekanan yang datang dari ruangan itu. Yanto merasa tubuhnya ringan, tapi jiwanya seperti ditarik ke pusaran waktu. Ia melihat masa lalu, para leluhur yang menjaga Merapi, upacara kuno yang dilakukan di bawah lava, dan janji-janji yang tak pernah dibayar. Dan ia sadar bahwa dirinya sedang ditimbang, apakah pantas menjadi pengganti, atau justru pengkhianat. Rahasia yang tidak boleh diungkap. Di akhir pertemuan itu, para penjaga berkata satu hal yang membuat Yanto membeku. Lava Merapi akan terus mengalir, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga pintu antara dunia manusia dan yang lama terlupakan. Jika pintu itu terbuka, bukan cuma gunung yang akan meledak. Yanto terbangun di kaki gunung, sendirian.
Haris dan Lilis ditemukan beberapa jam kemudian oleh tim SAR, keduanya mengaku tidak ingat apapun setelah masuk lorong batu. Sejak hari itu, Yanto tidak pernah lagi naik gunung. Tapi tiap malam, ia duduk di serambi rumah nenek, memandangi Merapi, yang tetap mengeluarkan asap tipis seperti napas makhluk raksasa. Dan dalam diamnya, ia tahu, para penjaga masih menunggu. Beberapa minggu setelah kejadian di lorong lava, Yanto hidup seperti dua orang. Di luar, ia tetap mahasiswa biasa, menyelesaikan tugas akhir tentang struktur lapisan tanah di Gunung Merapi. Tapi di dalam, ia menyimpan rahasia yang terus menekan pikirannya, apa sebenarnya yang dijaga para penjaga lava. Dan kenapa mereka bilang pintu dunia lama tak boleh terbuka. Yang lebih mengganggu, adalah pesan terakhir yang disampaikan sebelum ia terbangun di kaki gunung. Jika kamu menolak takdirmu, maka api itu akan mencari wadah lain. Dan mereka tidak akan sebaik kamu. Kalimat itu berputar-putar di kepala Yanto setiap malam. Dan makin parah, karena Yanto mulai melihat hal-hal aneh di sekitarnya. Api tanpa sumber, Yanto mulai mengalami kejadian tak masuk akal. Di kamar kosnya di Jogja, lilin yang padam bisa menyala sendiri. Air di gelas mendidih meski tak disentuh api. Bahkan suatu malam, saat ia mengajar adik sepupunya menggambar, kertas yang ia pegang hangus pelan-pelan, meski tangannya dingin. Ia tidak berani cerita ke siapapun, termasuk ke dosennya Bu Tanti. Tapi anehnya, Bu Tanti malah datang ke kosnya secara tiba-tiba. Saya mimpi kamu dikejar api, dan bukan api biasa. Wajah Bu Tanti pucat. Ia membawa sesuatu, sebuah manuskrip tua dari perpustakaan khusus Keraton Yogyakarta, berisi kisah-kisah kuno tentang penjaga lava, yang dulu disebut sebagai Banyu Geni, perantara antara dunia manusia dan dunia leluhur berapi. Yanto, kamu bukan orang pertama yang diberi warisan itu. Tapi dari semua yang pernah dipilih, hanya sedikit yang sanggup bertahan. Dan satu yang gagal, menyebabkan letusan besar tahun 1930. Yanto menelan ludah. Ia tidak pernah tahu kalau sejarah letusan Merapi yang menewaskan ribuan orang itu, bukan sekadar bencana alam. Tapi semacam peringatan karena penjaga yang ditolak. Suatu malam, saat bulan sabit menggantung pucat di langit, Yanto melihat siluet seseorang berdiri di depan rumah kosnya. Sosok tinggi, berjubah seperti Mbah Kromo, tapi wajahnya tidak kelihatan. Saat didekati, sosok itu menghilang, tapi meninggalkan jejak kaki yang hangus di tanah. Dan di tempat itu, Yanto menemukan batu kecil berwarna merah menyala. Saat disentuh, batu itu menyalakan penglihatan aneh dalam pikirannya. Ia melihat Gunung Merapi, tapi dalam bentuk yang tidak biasa. Ada sebuah celah besar terbuka, di bawahnya terlihat seperti gerbang besar dari besi panas, dijaga oleh makhluk raksasa bersayap api. Di sekeliling gerbang itu, berdiri para manusia yang wajahnya meleleh, tapi tetap berdiri. Itu bukan sekadar penglihatan, itu peringatan. Kembalinya Mbah Kromo. Beberapa hari kemudian, Mbah Kromo datang lagi. Tapi kali ini bukan di warung. Tapi muncul begitu saja di rumah Nenek Yanto, saat ia pulang kampung. Wiswayahe, le, kuwi ora mung warisan, tapi utang. Utang kakekmu. Yen ora kowe sing bayar, lava kuwi bakal nyekel nyawa sing cedak karo kowe. Yanto kaget. Maksudnya apa, Mbah? Lava ora butuh korban, tapi butuh sing ngerti. Yen kowe menolak, lava bakal nyeret sopo wae sing deket karo jiwamu. Kanca, keluarga, wong-wong sing percaya karo kowe. Yanto mulai mengerti. Penjaga bukan gelar. Penjaga adalah pengikat, dan lava adalah makhluk hidup yang butuh perantara antara dunia manusia dan dimensi api leluhur. Jika tidak dikendalikan, ia akan mencari sendiri wadahnya. Tumbal yang tak pernah diberitakan. Yanto mulai menyelidiki lebih dalam. Ia kembali ke desa tempat Mbah Marijan dulu tinggal, dan bertemu Pak Salim, tetua desa yang dulu pernah bantu Mbah Marijan dalam ritual-ritualnya. Pak Salim akhirnya buka suara. Mbahmu itu bukan cuma juru kunci biasa. Beliau itu pengikat lava. Setiap 12 tahun, harus ada pengikat baru. Tapi sejak Mbah Marijan meninggal tahun 2010 dan kamu belum cukup umur, pengikatnya kosong. Yanto menatap Pak Salim dengan mata membelalak. Lalu, apa yang terjadi? Itu sebabnya Merapi aktif terus sejak 2010. Sering batuk, sering nyembur. Bukan karena tekanan magma, tapi karena lava ngambek. Nggak ada yang jagain. Jadi,
aku sekarang diminta untuk mengikat kembali. Iya, tapi bukan tanpa harga. Bayangan di antara nyawa. Beberapa malam kemudian, Haris, teman Yanto yang dulu ikut ke dalam lorong lava, mengalami kejang misterius. Tubuhnya panas, lidahnya terbakar seperti habis menelan bara. Di rumah sakit, dokter tak bisa menjelaskan apa-apa. Tapi Yanto tahu, lava mulai marah. Lilis yang lain juga mengirim pesan panik. Ia bilang sejak ikut naik Merapi, ia sering merasa diikuti. Tubuhnya berat saat tidur, dan bahkan sempat mendengar suara orang bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, dari dalam dinding. Yanto akhirnya sadar, ini bukan soal dirinya lagi. Lava telah memilih lingkarannya, dan akan menyeret siapa saja sampai Yanto mengambil keputusan, menerima atau membiarkan semuanya terbakar. Perjalanan terakhir ke kawah. Dengan tubuh gemetar tapi tekad bulat, Yanto naik sekali lagi ke puncak Merapi. Kali ini ia tidak sendiri. Ia membawa sebuah pusaka kecil milik Mbah Marijan, sebuah batu merah telur yang dulunya disimpan di altar rahasia. Ia tahu, ini adalah kunci perjanjian lama. Saat ia sampai di tepi kawah, angin seakan berhenti. Langit mendung, tapi bukan awan, melainkan asap. Di sekelilingnya, bayangan berjubah mulai bermunculan. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan roh biasa. Mereka adalah para penjaga lava. Kamu datang untuk menyambung. Tapi penyambung tak bisa hanya membawa darah, harus membawa nyawa. Yanto terdiam. Apa maksudnya? Untuk menjaga pintu tetap tertutup, kamu harus mengikat dirimu. Bukan fisikmu, tapi jiwamu. Kalau aku menolak, lava akan keluar, dan mencari pengikat lain, dari nyawa-nyawa yang kamu sayangi. Yanto memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat Haris, Lilis, neneknya, bahkan dosennya Bu Tanti. Semua sosok yang akan ikut terbakar jika ia tidak membuat pilihan. Ia tidak ingin menjadi korban seperti Mbah Marijan. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan api hidup di dunia bebas tanpa kendali. Ia menggenggam batu merah itu, menempatkannya di atas tanah kawah yang bergetar pelan. Kalau jiwaku jadi pengikat, apa aku akan tetap hidup? Tubuhmu mungkin, tapi jiwamu akan menjadi api. Tak bisa kembali utuh. Dan di saat itu, lava Merapi mulai bergemuruh. Asap keluar dari kawah, menggulung angin, menelan pepohonan. Dunia mulai bergetar, menunggu keputusan yang akan menentukan keseimbangan dua alam. Suasana puncak Merapi berubah mencekam. Langit yang tadinya kelabu kini berubah merah kehitaman seperti senja berdarah. Angin berhenti berembus, seolah alam ikut menahan napas. Yanto berdiri di tepi kawah, tubuhnya gemetar tapi matanya tegak. Di tangan kanannya tergenggam batu merah milik Mbah Marijan, Banyu Geni, pusaka yang hanya bisa digunakan oleh keturunannya. Batu itu kini menyala terang seperti bara, seakan berdenyut mengikuti detak jantung Yanto. Di sekelilingnya, para penjaga lava berdiri tegak, berjajar dalam lingkaran tak kasat mata. Mereka bukan manusia, bukan pula jin. Mereka adalah jelmaan api dan waktu, roh leluhur kuno yang menjaga batas antara dunia ini dan dunia yang telah dilupakan. Mereka bicara tanpa suara, tapi gema pesannya menyambar langsung ke dalam pikiran Yanto. Jika kamu bersedia menjadi pengikat, maka lava akan kembali jinak. Tapi jika kamu menolak, lava akan menuntut bayaran dari dunia. Yanto memejamkan mata. Dalam pikirannya, wajah-wajah yang ia cintai melintas: nenek, Haris, Lilis, Bu Tanti, bahkan anak-anak kecil di kampung lereng Merapi yang mungkin tak tahu apa-apa. Semua itu kini berada di ujung jari pilihannya. Ledakan takdir. Tiba-tiba, dari dasar kawah, suara gemuruh mengguncang bumi. Lava naik perlahan seperti raksasa bangkit dari tidur panjang. Tapi anehnya, lava itu tidak meluber. Ia berputar-putar membentuk pusaran besar, seolah membentuk mata. Mata itu menatap Yanto. Seketika tubuh Yanto terasa ringan, seperti ditarik ke dimensi lain. Ia terangkat dari tanah, melayang di udara, dan terlempar ke dalam pusaran lava. Tapi tubuhnya tidak terbakar, justru jiwanya yang mulai meleleh, dicerai-beraikan, dibaca, ditimbang. Dalam kondisi separuh sadar, ia mendengar suara yang bukan suara, tetapi seperti gema ribuan orang. Apakah kamu datang dengan niat melindungi, atau hanya ingin jawaban? Aku datang, karena tidak ingin yang lain terluka, bisik Yanto dalam hati. Pusaran itu berhenti, dan seberkas cahaya menyambar dari dalam kawah, mengenai batu merah di tangan Yanto. Batu itu meledak menjadi abu, lalu menyatu dengan dada Yanto, tepat di jantungnya.
Tubuh Yanto jatuh dari udara, menghantam tanah dengan keras. Tapi ia tetap hidup. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di antara dua dunia. Sekelilingnya seperti ruangan dari lava beku dan langit merah membara. Sosok-sosok penjaga kini terlihat lebih jelas. Mata mereka bersinar kuning emas, dan tubuh mereka tampak seperti terbentuk dari lahar yang padat. Salah satu dari mereka maju. Sosoknya lebih tinggi, lebih kuat, mungkin pemimpin para penjaga. Kamu telah menyatu, tapi kamu belum lengkap. Masih ada satu pengorbanan. Yanto menelan ludah. Apalagi yang harus aku serahkan? Namamu. Yanto mengerutkan kening. Namaku, ya, karena pengikat tidak bisa membawa identitas manusia. Nama adalah pintu, dan pintu itu harus ditutup. Jika kamu serahkan nama, kamu akan menjadi bayangan baru Merapi. Abadi, tak terlihat, tapi ada. Seketika itu, seluruh kenangan masa kecil, masa kuliah, tawa bersama Haris dan Lilis, suara neneknya saat memanggil dari dapur, semua terasa mulai kabur. Yanto berteriak, kalau aku menyerahkan semuanya, siapa yang akan ingat aku? Dan dari balik kabut, suara lembut menjawab, yang harus ingat, bukan mereka, tapi kamu. Tepat saat Yanto siap menyerahkan nama dan jiwanya sepenuhnya, terdengar ledakan dari atas. Guntur menyambar tepi kawah. Haris muncul, ia bersama Bu Tanti dan beberapa warga desa. Mereka mendaki tanpa tahu kenapa, hanya merasa dipanggil oleh sesuatu. Melihat itu, para penjaga murka. Kamu membawa dunia luar, ini pelanggaran. Yanto berlari mendekati mereka, tapi tanah runtuh memisahkan mereka. Lava mulai mendidih, tepi kawah pecah. Para penjaga memutar tubuhnya, membentuk pusaran api untuk mencegah mereka turun lebih jauh. Haris berteriak, Yanto, apa yang terjadi? Yanto tak bisa menjelaskan, tapi matanya berkata semua, aku harus pergi. Aku harus menjadi sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Saat itulah, Yanto memutuskan, ia akan mengikatkan jiwanya sepenuhnya, tapi dengan satu syarat. Biarkan aku tetap membawa satu kenangan, satu nama. Nama yang akan mengikat aku ke dunia manusia, agar aku tahu untuk siapa aku menjaga gunung ini. Para penjaga berhenti bergerak, pemimpin penjaga mendekat. Jika kamu memilih satu, kamu akan selalu merindukan yang lain. Tapi itu adalah harga penjaga. Yanto menunduk, ia menutup mata, dan memilih satu nama, Nenek. Kenangan tentang yang lain memudar perlahan, seperti tulisan yang dicuci hujan. Tapi satu yang tetap tertinggal, aroma dapur kayu, suara mangkuk disusun, dan panggilan lembut dari ruang dalam, Yanto, ayo makan dulu. Dengan itu, lava pun surut. Gunung Merapi menghembuskan napas panjang, seperti mereda. Awan kelabu berubah cerah, angin kembali bertiup, dan Yanto hilang dari dunia manusia. Bayangan baru Merapi. Beberapa tahun kemudian, setiap kali ada pendaki yang tersesat di lereng Merapi, selalu ada cerita tentang sosok muda berjubah abu-abu yang muncul di kabut, menunjuk arah, lalu menghilang di balik tebing lava. Beberapa warga sekitar bersumpah mereka mendengar suara lelaki muda yang kadang bergema dari kawah, menyebut satu kata, Simbah. Dan saat erupsi kecil terjadi, banyak yang percaya bukan sekadar gejala alam. Tapi itu adalah peringatan dari penjaga lama, yang dulu bernama Yanto. Dan di altar kecil rumah neneknya, ada bingkai kosong. Hanya kain putih dan bunga kering. Tapi setiap tanggal tertentu, aroma kopi dan kayu bakar tercium pelan dari dalam rumah. Seakan, seseorang masih pulang. Gunung Merapi kembali tenang. Sudah bertahun-tahun sejak malam di mana lava hampir meledak dan menelan dunia manusia. Letusan besar yang diramalkan tak pernah benar-benar datang. Sebagian orang bilang itu karena perubahan tekanan magma, sebagian lagi menyebut keberuntungan. Tapi di antara penduduk desa di kaki gunung, mereka tahu, bukan itu jawabannya. Di dinding rumah nenek Yanto, sekarang tergantung sebilah keris kecil yang dulu disimpan Mbah Marijan. Keris itu dulunya dingin, sekarang selalu hangat jika disentuh, seakan masih menyimpan kehidupan. Nenek Yanto, yang dulu sering duduk di serambi sambil menyebut nama cucunya setiap sore, kini sudah tiada. Tapi sebelum meninggal, beliau pernah bilang pada tetangga, Yanto nggak hilang, dia cuma pindah jagong karo sing jaga gunung. Kini, setiap ada pendaki yang lewat jalur lama dan tersesat, sering ada yang bilang melihat lelaki muda berdiri diam di tikungan, menunjuk arah jalan dengan wajah tenang, sebelum hilang di balik kabut. Namanya tak pernah disebut, tapi banyak yang merasa mereka ditolong seseorang.
Bu Tanti masih menyimpan catatan manuskrip yang dulu ditunjukkan Yanto. Tapi halaman terakhirnya sekarang kosong. Seperti dihapus oleh waktu. Ia bilang, mungkin karena tugas Yanto sudah dimulai. Dan kita nggak boleh lagi mengusik. Sementara Haris dan Lilis, meski tak ingat banyak, selalu menaruh bunga di kaki Merapi setiap tahun, tanpa tahu kenapa mereka selalu terdorong untuk melakukannya. Dan kamu tahu, kadang-kadang penjaga bukan orang yang hebat. Tapi mereka yang diam-diam memilih untuk tidak kembali, demi menjaga kita semua tetap hidup. Mereka tidak dikenal, tidak dipuji, tapi mereka ada di antara kabut, api, dan bisikan gunung. Yanto bukan hilang, ia hanya berganti wujud, menjadi api yang tak membakar, tapi menjaga.